Perkenalkan, saya Putri Arifa Ramadini, Jurnalistik 4A dari kelompok 7. Nama saya Asfa Al-Asfia dari Jurnalistik 4B. Saya akan menjelaskan biografi Ikhwan Al-Safa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferry Pratama dari kelompok 7 Filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Husaini dari Jurnalistik 4A kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Kusniawati dari kelas Jurnalistik 4A, biasa dipanggil Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai filsafat Islam menurut Ikhwan Al-Safa. Ilmu pengetahuan pada dasarnya sangat luas dalam berbagai macam persoalan yang meluas serta didasari oleh pemikiran dan karakteristik yang berbeda. Hal ini sangat berarti dan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia, khususnya bagi pengetahuan perjalanan panjang ilmu pengetahuan Islam itu sendiri. Dengan seiringnya perkembangan zaman, semakin banyak orang melahirkan filsafat dan dicampur adukan dengan agama dengan tujuan untuk selalu dekat dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang filsafat Ikhwan Al-Safa dan pemikiran-pemikirannya yang mengacu pada ranah filsafat Islam, beserta perbedaan di antara pakar-pakar filsafat Islam yang lebih dahulu dari Ikhwan Al-Safa. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana biografi Ikhwan Al-Safa, yang kedua bagaimana pemikiran-pemikiran Ikhwan Al-Safa, yang ketiga karya apa saja yang dihasilkan oleh Ikhwan Al-Safa. Untuk pembahasan pertama mengenai biografi Ikhwan Al-Safa akan dijelaskan oleh saudara Asfa Asfia. Sejarah lahirnya Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa adalah nama sekelompok pemikir muslim rahasia yang berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah 10 Masehi di Basrah. Kelompok ini merupakan gerakan bawah tanah yang mempertahankan semangat berfilsafat dan pemikiran rasional umumnya di kalangan pengikutnya. Ikhwan Al-Safa ingin menyelamatkan masyarakat dan mendekatkannya pada jalan kebahagiaan yang diridhai Allah. Dari hasil diskusi-diskusi anggota Ikhwan, terkumpullah 51 risalah yang mereka namakan Rasail Ikhwanis Safa yang menyangkut berbagai bidang pengetahuan antara lain filsafat, psikologi, akhlak, ilmu pasti, dan lain-lain. Kelompok ini mengirimkan orang-orang ke kota-kota tertentu untuk membentuk cabang-cabang dan mengajak siapa saja yang berminat pada keilmuan dan kebenaran. Pada masa Khalifah Abbasiyah dikuasai dinasti Salajika yang berpaham Sunni, gerakan kelompok ini dinilai mengganggu stabilitas keamanan dan ajaran-ajaran dipandang sesat. 4 tingkatan anggota Ikhwan Al-Safa. 1. Ikhwan Al-Abrar wa Al-Fudala. 2. Ikhwan Al-Ahyar wa Al-Fudala. 3. Ikhwan Al-Fudala Al-Kiram. 4. Al-Kamal. Bismillahirrahmanirrahim. Karya-karya Ikhwan Al-Safa. Pertemuan kelompok-kelompok Ikhwan Al-Safa ini telah melahirkan karya tulis sebanyak 52 risalah yang mereka namakan sebagai Rasail Ikhwan Al-Safa. Jika ditinjau dari segi isinya, Rasail ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, 14 risalah tentang matematika yang mencakup geometri, astronomi, musik, logika, geografi, seni, dan modal. Yang kedua, 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam yang mencakup genealogi, mineralogi, botani, hidup dan matinya alam, senang dan sakitnya alam, keterbatasan manusia, dan kemampuan kesadaran. Yang ketiga, 10 risalah tentang ilmu jiwa mencakup metafisika, Pitagoreanisme, dan kebangkitan alam. Yang keempat, 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan meliputi kepercayaan dan keyakinan, hubungan alam dengan Allah, akidah mereka, kenabian dan keadaannya, tindakan rohani, bentuk konstitusi politik, kekuasaan Allah, magic, dan azimat. Menurut Majid Fakhri, Rasail Ikhwan Al-Safa ini dikarang oleh 10 orang yang mengaku dirinya sebagai pakar, tapi mereka merahasiakan identitasnya. Namun diduga kuat, ikhtisar tersebut digarap oleh Al-Majriti. Pemikiran filsafat Ikhwan Al-Safa. Yang pertama, Ikhwan Al-Safa berusaha memadukan atau merekonsiliasi taflik agama dengan filsafat dan juga agama dengan agama-agama yang ada. Tampaknya Ikhwan Al-Safa menempatkan filsafat di atas agama. Mereka mengharuskan filsafat menjadi landasan agama yang dipadukan dengan ilmu. Menurut mereka,
ungkapan Al-Quran yang berkonotasi indrawi dimaksudkan agar cocok dengan tingkatan nalar orang Arab Badui. Sedangkan bagi yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, diharuskan memakai takwil dari pengertian lafzi dan indrawi. Yang kedua, filsafat metafisika. Tentang ilmu Tuhan, Ikhwan Al-Safa beranggapan bahwa seluruh pengetahuan berada dalam ilmu Tuhan. Berkaitan dengan penciptaan alam, pemikiran Ikhwan Al-Safa merupakan perpaduan antara pendapat Aristoteles, Plotinus, dan mutakalimin. Bagi Ikhwan Al-Safa, Tuhan adalah pencipta dan mutlak esa. Dengan kemauan sendiri, Tuhan menciptakan akal pertama atau akal aktif. Jadi, secara tidak langsung, Tuhan berhubungan dengan alam materi sehingga kemurnian tauhid dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Metafisika juga berkaitan dengan bilangan. Tujuan Ikhwan membicarakan bilangan adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana sifat-sifat bilangan itu menjadi prototipe bagi sifat-sifat tertentu. Filsafat jiwa menurut Ikhwan Al-Safa. Tentang jiwa manusia bersumber dari jiwa yang universal. Ikhwan Al-Safa memandang manusia dari dua unsur. Yang pertama adalah jiwa yang bersifat imateri, yang kedua merupakan tubuh yang bercampur dari tanah, api, dan udara. Filsafat moral menurut Ikhwan Al-Safa. Moralitas diperuntukkan sebagai pelatihan bagi jiwa agar tetap bersih dan terjaga dari kotoran-kotoran material. Ikhwan Al-Safa menyatakan bahwa pengetahuan apapun yang ditangkap manusia tidak lebih berguna ketimbang pengetahuan diri. Pengetahuan akan diri merupakan pengetahuan utama dalam hubungan dengan prinsip moralitas. Kesimpulan tentang Ikhwan Al-Safa. Ikhwan Al-Safa adalah nama sekelompok pemikir muslim rahasia berasal dari sekte Syiah Islamiyah yang lahir di tengah-tengah komunitas Sunni sekitar abad ke-4 Hijriah 10 Masehi di Basrah. Kelompok ini merupakan gerakan bawah tanah yang mempertahankan semangat berfilsafat khususnya dan pemikiran rasional umumnya di kalangan pengikutnya. Timbulnya organisasi yang bergerak dalam bidang keilmuan dan juga bertendensi politik ini ada hubungannya dengan kondisi dunia Islam ketika itu. Ikhwan Al-Safa ini menghasilkan karya tulis sebanyak 52 risalah yang mereka namakan dengan Rasail Ikhwan Al-Safa, yaitu 14 risalah tentang matematika, 17 risalah tentang fisika dan ilmu alam, 10 risalah tentang ilmu jiwa, dan 11 risalah tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Dalam hal pemikiran-pemikiran, Ikhwan Al-Safa mendasarkan pengembangan ilmu mereka atas pengambilan beberapa mazhab dan aliran dalam Islam. Bagi Ikhwanus Safa, ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di atas kertas dan diajarkan sebagai syariat itu hanyalah baru berupa simbol yang perlu difikirkan. Di antaranya pemikiran Ikhwan Al-Safa adalah Al-Tauhid dan Al-Talfiq, ketuhanan, emanasi, matematika, jiwa manusia, dan epistemologi. Dampak pemikiran pendidikan Ikhwan Al-Safa di era globalisasi ada beberapa implikasi dari pemikiran, di antaranya tentang manusia, pengetahuan, ilmu atau program kurikuler, dan belajar. Mereka membangun teori pendidikan yang komprehensif, sempurna, dan gradual atau sedikit-sedikit. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Pertanyaan dari kelompok 8. Ada 2, yaitu yang pertama, adakah pemikiran Ikhwan Al-Safa yang bertentangan dengan pemikiran Islam lainnya? Yang kedua, apa saja karya Ikhwan Al-Safa yang sangat terkenal hingga saat ini? Untuk jawaban dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang pertama, tidak ada. Kami berikan contoh. Bidang pendidikan, pemikiran Ikhwan Al-Safa kemudian berkembang di dalam dunia pendidikan secara luas, bahwa emosi dan intelijensi terdidik harus dikembangkan secara optimal. Hal ini untuk memacu si terdidik mampu mandiri, baik dari aspek kehidupan sehari-hari, sampai pada menjaga tauhid di dalam dirinya.
Bidang agama, Ikhwan Al-Safa memandang agama sebagai sebuah din, yaitu kebiasaan atau kepatuhan kepada seorang pemimpin yang telah diakui. Agama sangat diperlukan sebagai sanksi sosial dalam mengatur massa, dalam mensucikan jiwa, dan dikarenakan semua manusia sebelum lahirnya pun sudah bertabiat untuk beragama dan berbuat kebaikan. Dalam pengertian ini, agama adalah satu untuk semua orang dan segala bangsa. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, yaitu karya terbaik dari kelompok rahasia ini adalah Rasail Ikhwan Al-Safa Wahulan Al-Wafa, atau surat-surat dari para pemimpin murni dan sahabat yang tulus. Menurut Ensiklopedia Stanford, akademisi menduga Rasail ini ditulis sekitar abad ke-9 sampai ke-10. Rasail sendiri merupakan ensiklopedia yang dibuat untuk mencari jalan kebenaran. Terima kasih. Baik, untuk presentasi dari kelompok kami cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih.